Amei, Kamu kenapa? Liu Ergo membawa orang untuk menagih hutang. Bawa Dujuan, pergi bersembunyi selama beberapa hari. Anak ini sedang demam. Kita bisa pergi kemana? Ayah, lihatlah lukisanku. Baik, ayah lihat sebentar lagi. Ya, Ayah, kami tidak mau pergi. Dujuan tidak mau meninggalkanmu. Juan Bao, anak pintar, kamu dan ibu pergi ke kota dulu selama beberapa hari. Nanti ayah akan menyusul untuk menjemputmu. Bagaimana? Baiklah, janji kelingking. Lu Cheng Ye, Pergi, lewat pintu belakang, cepat pergi. uang yang kamu berutang padaku, seharusnya dibayar hari ini kan? Uang proyeknya belum turun. Saudara Ergo, bisakah beri aku waktu beberapa hari lagi? Jika tidak ada uang, kamu bisa gunakan istri dan anakmu sebagai jaminan hutang. Katakan kemana istri dan anakmu pergi. Aku tidak tahu. Tidak tahu? Hari ini aku buat kakimu pincang, dan jika besok-besok aku belum melihat uang itu, aku akan menghabisimu. Jalan. Disponsori oleh Cheng Ye Group, pameran lukisan internasional Bougainvillea, penerimaan naskah resmi dibuka hari ini. Kandidat yang terpilih akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 10 juta dolar. Setelah aku mendapatkan hadiah 10 juta dolar dari pameran lukisan, penyakit jantung ibu akan bisa diselamatkan. Juan, terjadi sesuatu pada ibu? Cepatlah kamu kemari. Gaulei, pameran lukisan yang aku minta kamu atur. Bagaimana kelanjutannya? Ketua Dewan, sesuai permintaan Anda, kami telah menetapkan hadiah uang tunai sebesar 10 juta dolar. Apakah ada seseorang bernama Duhuan yang mengirimkan karyanya? Mengenai tujuan yang Anda cari, kita masih harus menunggu sebentar lagi. Ketua Dewan, Ada apa di depan? biar saya periksa. Ganti rugi, cepat bayar. Tua bangka, apa kamu tahu kalau kamu sudah menabrakku? Ganti rugi sekarang juga. Ibu, Sini biar aku beritahu, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, kamu kenapa? siapa kamu? Aku putrinya. Kenapa? Kamu putrinya? Kalau begitu bayar ganti ruginya. Bayar ya bayar, tapi kenapa kamu main tangan? Tabrakan itu membuat kakiku pincang, Sebutkan saja nominalnya, berapa yang harus kubayar? 3.000. Orang-orang ini sungguh keterlaluan. Mana ada orang memeras seperti ini? 3.000? Benar, Kenapa kamu tidak merampok saja? Orang-orang ini sungguh parah, jahat sekali mereka. 3.000 pun jadi. Tunggu saja balasanku. berani lapor polisi? Dasar kurang ajar. Menindas orang seperti ini ya. Rasanya kurang pantas, bukan? Kamu siapa? Apa ada hubungannya denganmu? Cepat lepaskan aku. Nah, Lepaskan? Kenapa kamu mau merasakannya juga? tunggu pembalasanku. Bagus, hebat. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, saya juga cuma lewat. Ibu, bukankah sudah kukatakan, kesehatanmu sedang tidak baik, seharusnya tidak usah keluar, lihat kan? Sudah, kalian bubarlah saja. Ayo pulang, mari pulang. Ayo kita cari tempat untuk duduk. Kenapa lama sekali? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, sudah selesai kok. Baiklah. Ibu harus tahan sedikit ya. Ibu, bukankah aku sudah memberitahumu berulang kali untuk jangan keluar rumah? Jangan keluar. Tapi kenapa ibu keluar lagi? Ayahmu sudah tiada, jadi aku keluar ingin meringankan bebanmu sedikit. Ibu, kenapa ibu membicarakan dia lagi? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahasnya lagi? Dia itu tetap ayahmu? Aku tidak punya ayah seperti dia. Lihatlah, mana ada ayah orang lain yang seperti dia. Apa yang pernah dia berikan pada kita? Hanya tumpukan masalah yang diberikan pada kita. Kalau bukan karena dia, mana mungkin membayar uang obat saja kita tidak mampu? Sudahlah, mari tidak usah membahasnya lagi. Oh, iya. Aku harus segera mengirimkan lukisanku untuk ikut pameran. Apa ibu bisa pulang sendiri? Baiklah, tidak apa-apa. Ibu bisa sendiri. Pergilah. Aku pergi ya, Bu. Oh, tunggu Bu, jangan lupa minum obatnya, aku pergi.
Lukisan ini bagus juga. Ada peluang besar sekali untuk memenangkan hadiah 10 juta dolar. Benarkah? Tapi, Du Juan, aku tidak hanya bisa membuatmu ikut lomba, bahkan aku ini salah satu juri di lomba ini, aku bisa membuatmu memenangkan penghargaannya. Guru, Anda mungkin sudah salah paham. Saya sudah punya pacar. Kita berdua tidak pantas. Ini uang 10 juta dolar loh. Apa kamu tidak menginginkannya? Ha? Du Juan, kamu benar-benar tidak tahu diuntung ya? Kalau kamu tidak mau ikut lomba, sekarang juga pergi dari sini. Tidak ikut ya sudah. Memangnya apa hebatnya? Sayang sekali, padahal ini 10 juta dolar. Xiaomei, Bos, ambil lukisan ini, bawa pergi ke pameran lukisan. Bu, aku pulang. Juan sudah pulang? Biar aku saja. Bu, aku ingin memberitahumu, lukisan bunga ducuan milikku itu sudah laku terjual. Malam ini kita makan enak, ya? Putriku memang yang paling hebat. Tentu saja. Pemilik studio lukis itu memberimu uang berapa banyak? Tidak seberapa kok. Hei, ibu minum obatnya dulu, ya? Mana uang sewaku? Sudah berapa lama ini? Sudah 3 bulan. Dulu aku merasa kalian ibu dan anak sangat malang. Makanya, aku menyewakan tempat ini pada kalian. Begini, aku ada sedikit uang. Anda ambil ini dulu boleh tidak? Orang desa seperti kalian. Aku sudah sering melihatnya. Masih punya muka untuk menangis? Simpan saja uang ini untuk beli peti mati nanti. Sini uangnya. Aku mohon padamu, beri kami waktu beberapa hari lagi. Beberapa hari. 1 hari pun tidak boleh. Kalau hari ini kalian tidak bayar uangnya. Ibu, apa yang Anda lakukan? Kami akan pergi saja sekarang. Bu, apakah ibu sudah minum obat? Sudah kok. Berikan padaku. Ibu, dokter sudah bilang, obatmu tidak boleh putus. Tidak apa-apa. Bu, obatmu sudah habis. Kenapa tidak bilang padaku? Bukan apa-apa. Aku akan membelikannya untukmu. Ibu. Baiklah sayang, sampai jumpa nanti ya. Geng Hao, kali ini, terima kasih ya. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus mencari siapa untuk meminjam uang ini. Kamu tenang saja. Uang ini pasti akan aku kembalikan padamu. Kita putus saja. Kenapa kamu tiba-tiba berkata seperti itu? Sejujurnya aku sudah lama ingin putus darimu. Beri aku waktu sedikit lagi. Waktu apa? Beri kamu waktu? Beri kamu Aku tidak punya waktu. Aku sebentar lagi akan menjadi manajer Cheng Ye Group. Kamu sudah tidak pantas untukku. Mengerti? Geng Hao. Lihatlah dirimu sekarang, pakaian apa yang kamu pakai? Penampilan berantakan tidak keruan ini. Ingin ditunjukkan pada siapa? Belum lagi ibumu yang tak berguna itu, terus terbaring di rumah sakit. Memangnya dia bisa bertahan berapa tahun lagi? Tidak ada yang tahu. Biaya pengobatannya tidak akan pernah berakhir. Apa kamu tahu itu? Aku sudah muak. Du Juan, biaya pengobatan itu tidak usah dikembalikan. Anggap saja itu biaya perpisahan. Uang itu akan tetap aku kembalikan. Apakah Anda keluarga dari Huang Mei? Saya sendiri, ada apa? Kondisi ibu Anda memburuk dan memerlukan biaya operasi yang sangat besar. Segera siapkan biayanya sekarang juga. Di departemen kardiologi kami, ada pasien bernama Huang Mei yang cirinya sangat mirip dengan orang yang Anda cari. Di mana dia? Silakan ikut saya. Direktur Lee, jika kali ini benar-benar istriku, aku akan menambahkan 200 juta dolar lagi untuk dana medis bagi rumah sakit kalian. Terima kasih banyak, Tuan. Selama bertahun-tahun ini, Anda selalu memberikan obat-obatan gratis kepada pasien kami. Seluruh pasien penyakit jantung di kota ini pasti sangat berterima kasih kepada Anda. Sudah semestinya aku melakukannya. Cepat bawa aku ke sana. Mari. Juan, Geng Hao sudah pergi. Kenapa kamu tidak mengantarnya? Bu, kita tidak usah memedulikannya. Juan, apa kalian berdua sedang bertengkar?
Apakah ini karena ibu? Aduh Bu, jangan berpikir yang bukan-bukan. Itu tidak benar. Kami berdua hanya merasa tidak cocok saja. Jangan terlalu dipikirkan. Ini semua karena ayahmu sudah tiada? Sehingga kita berdua harus menderita seperti ini. Siapa yang merupakan pasien bernama Huang Mei? Di sini. Waktunya mengganti obat? Anda silakan keluar dulu. Aku keluar dulu ya, Bu. Ini adalah Huang Mei yang Anda cari. Coba Anda lihat, apakah benar? Presiden Gao, lukisannya sudah ketemu. Aku mengerti. Ketua Dewan, setelah dilakukan perbandingan yang teliti, ada seorang pelukis bernama Ming Yue. Lukisannya sangat sesuai dengan deskripsi Anda. Sepertinya, dialah orang yang Anda cari. Ming Yue? Du Juan? Guru. Du Juan? Sudah datang? Xiao Mei, lakukan seperti yang baru saja saya ajarkan. Duduklah di sini. Ketua Dewan, lukisan itu, apakah itu orang yang Anda cari? Sudah paham sekarang? Kalau begitu kembalilah. Itu 10 juta dolar loh. Tolong bersikaplah lebih sopan. Du Juan? Untuk apa berpura-pura polos di depanku? Aku kembali, hanya untuk mengambil kembali lukisanku. Barang sampah itu sudah aku buang. Kamu membuangnya kemana? Aku sedang menunggu uangnya untuk mengobati ibuku. Mana aku tahu, mungkin di tempat sampah di luar. Du Juan, apakah ini benar-benar kalian? Di mana seniman yang bernama Ming Yue ini? Aku harus bertemu dengannya. Akan segera saya atur. Cepat pergi. Maaf ya, tadi saya sedang sibuk. Bos, di mana sebenarnya orang bernama Ming Yue itu? Bibi, Bisakah kamu jangan menggangguku terus? Bibi, apa kamu ada melihat sebuah lukisan? Setinggi ini, selebar ini, di dalamnya ada gambar Du Juan. Kamu tahu Du Juan kan? Tidak tahu. Cari di tempat lain, jangan ganggu aku. Aku sudah ingat. Dia adalah Xiao Mei. Bos, Anda mencari saya? Bibi, aku mohon, biarkan aku melihatnya. Bibi, lukisan ini bisa menyelamatkan nyawa ibuku. Aku akan menukarnya dengan tasku ini. Ketua Dewan, bukankah itu orang yang kamu cari? Lukisannya memang dilukis oleh Du Juan, tapi orang ini adalah penyamar. Lalu bagaimana selanjutnya? Buat studio lukis ini lenyap, kamu pergi urus hal ini. Baik. Du Juan, di mana sebenarnya kamu berada? Lukisanku sangat penting bagiku. Lepaskan tidak? Lepaskan. Bibi, aku mohon padamu. Ini untukmu. Ini cuma tumpukan sampah. Bu, obat ibu sudah habis. Kenapa tidak bilang padaku? Uang segini lebih baik disimpan untuk beli peti mati saja. Biaya pengobatan ini seperti lubang yang tak berdasar. Nona, apa kamu terluka? Atau haruskah saya membantumu ke rumah sakit? Di mana rumahmu? Atau mau saya antar kamu pulang ke rumah? Pulang ke rumah? Benar. Aku harus pulang. Pulang. Ibuku sedang menungguku di rumah. Gadis yang malang. Aku harus pulang ke rumah. Juan bauku di rumah. Seharusnya seumur dengan gadis ini. Ibu sedang menungguku. Apakah dia juga menjalani kehidupan yang sama dengannya?
Juaner, Iya, jujurlah pada ibu. Mengenai penyakit ibu ini, apakah waktunya tinggal beberapa hari lagi? ibu jangan berpikir yang bukan-bukan. Dokter hanya bilang, ibu harus mencari lingkungan baru untuk beristirahat dengan baik. Ayo jalan. Akhirnya kita dapat tempat tinggal juga. Setelah dirapikan ini bisa ditempati. Cheng Ye, jangan khawatir. Aku dan Juan, kami hidup dengan cukup baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kamu di sana, jaga dirimu baik-baik ya. Ibu, ayo makan. Juan? Hah? Ambilkan sepasang mangkuk dan sumpit untuk ayahmu juga. Oh, baik. Wah, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Xiao Juan sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik ya. Kemari, berikan pelukan pada Paman Ergo. Liu Ergo, apa yang sedang kamu lakukan? Apa katamu? Keluargamu, Du Chengye, uang yang dipinjam dariku dulu masih belum lunas dibayar. Hutang ini akan dibebankan kepada kalian berdua. Kami tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau begitu kamu harus melunasi hutang ayahmu. Coba saja kalau berani. Silakan. Kamu benar-benar mirip dengan ayahmu yang payah itu. Wataknya sama persis. Tidak punya kemampuan, tapi emosinya besar juga. Aku juga tidak ingin mempersulitmu. Desa ini akan segera dibongkar, kamu tahu itu? Berikan surat tanah kalian kepadaku, maka urusan kita dianggap sudah selesai. Atas dasar apa kami harus memberikan rumah kami padamu? Tidak mau memberikannya? Wanita tidak tahu malu. Jangan paksa aku untuk memberi kalian berdua pelajaran. Dulu ayahku hanya berhutang padamu 30.000. Jika rumah ini dibongkar, setidaknya nilainya mencapai $1 juta lebih. Itu adalah 30.000 dari 20 tahun yang lalu. Apa kau pikir aku meminjamkan uang tanpa bunga? Memangnya aku sedang melakukan amal? Karena kalian tidak memberikannya. Kalau begitu hancurkan semuanya. Jangan. Jangan hancurkan rumah ini. Jangan hancurkan. Jangan berani menghancurkannya. Aku berikan kalian waktu 3 hari untuk berpikir. Serahkan rumah itu padaku, atau berikan $1 juta kepadaku. Pilih sendiri. Ayo, selamat datang Presiden Gao. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Presiden Gao. Halo Presiden Gao, saya adalah penanggung jawab proyek renovasi Desa Dujia yang bernama Geng Hao. Ketua menugaskan saya untuk datang meninjau. Ia meminta proyek Desa Dujia tidak boleh melakukan pembongkaran paksa yang kasar. Setiap rumah tangga harus dimintai persetujuannya. Mengenai hal ini Presiden Gao, Anda bisa sangat tenang. Presiden Gao pasti lelah menyetir sepanjang jalan. Kami di sini sudah menyiapkan jamuan selamat datang untuk Anda. Siapa orang ini? Ini adalah sekretaris baru yang saya rekrut, Zhao Xuening. Situasi di Desa Dujia ini cukup rumit, jadi itulah alasan saya mencari bantuan. Desa Dujia adalah proyek amal. Saat rapat ketua pernah mengatakannya, sangat dilarang berfoya-foya dan melakukan korupsi. Apapun yang dimakan warga desa, itu juga yang kita makan. Apa kalian tidak tahu? Tahu-tahu saya tahu. Itu, hidangan-hidangan itu semuanya adalah hidangan yang sangat biasa. Kritikan Presiden Gao sangat tepat. Kami pasti akan memperhatikannya ke depannya, kami pasti akan memperhatikannya. Bawa aku berkeliling. Silakan lewat sini, Presiden Gao. Renovasi Desa Dujia kali ini harus tepat waktu dan menjaga kualitasnya. Ada pekerjaan masuk. Kak Hao, Presiden Gao, itu sepertinya tidak mudah dihadapi, kita harus lebih berhati-hati. Daripada mengkhawatirkan itu, lebih baik kamu memikirkan cara bagaimana bisa melayaniku dengan baik. Hush, menyebalkan. Pak Geng. Siapa itu? Pak Geng. Kamu pasti Tuan Geng kan? Wah, tampan sekali. Aura yang tumbuh di desa kami memang terasa berbeda. Kalau ada perlu, cepat katakan. Begini, aku menemukan sebuah paket di desa. Sepertinya milikmu yang jatuh. Jadi aku datang untuk mengembalikannya. Manajer geng, sebenarnya kedatanganku hari ini. Pertama untuk mengembalikan barangmu yang hilang. Dan kedua, aku ingin membantumu sedikit. Kamu datang bukan untuk meminta bantuanku, tapi justru malah mau membantuku? Kalian sedang menjalankan proyek di desa kami.
yang akan membawa manfaat bagi semua orang, tentu saja saya sangat berterima kasih dan sekalian ingin memberikan kontribusi semampuku. Waktu pengerjaan proyeknya cukup sempit kan? Jika ada beberapa warga desa yang tidak mau bekerja sama, aku punya cukup banyak koneksi di desa ini. Hahaha. Teman lama? Mari mengobrol di dalam. Baik. Hahaha. Bu, ini obatnya. Ini. Cepat minum. Juan R. Tadinya ibu pikir dengan kembali ke kampung halaman kita bisa menjalani hari yang tenang. Tapi siapa sangka begitu kembali, Liu Ergo ini langsung datang menagih utang. Seandainya ayahmu masih ada, kita berdua tidak akan mengalami penderitaan ini. Mereka semua adalah sekelompok orang tak tahu budi. Dulu saat ayah punya banyak uang, dia yang memperbaiki jalan di desa ini. Saat itu mereka yang datang mencari ayah untuk minum. Sampai-sampai pintu rumah kita pun rusak diketuk oleh mereka. Tapi setelah ayah tertimpa masalah, tidak ada satupun yang menolong. Juan R. Dari mana kita bisa mencari uang $1 juta untuk melunasi utang ayahmu? Melunasinya? Bu, atas dasar apa kita harus membayar? Dia masih berutang nyawa pada keluarga kita. Membayar uangnya. Cih, bermimpilah. Kalau berani, hancurkan saja rumah kami. Rumah ini sekarang sudah jadi milikku. Semuanya robohkan. Kalian semua hancurkan. Tidak boleh dihancurkan. Ergo, kita semua dari desa yang sama. Apa kesalahan keluarga kami padamu, sampai kamu tega bertindak sekejam ini? Wang Mei, ucapanmu itu seolah-olah aku telah melakukan hal yang sangat jahat saja. Keluarga lamamu Du berhutang padaku dan tidak membayarnya. Aku menagih hutang kalian. Bukankah itu sudah sewajarnya? Kami berhutang pada keluargamu, kami akan membayarnya. Aku akan mencari cara untuk melunasinya. Lihatlah sekarang hampir tahun baru. Biarkanlah kami berdua merayakan tahun baru dengan tenang, ya? Punya hutang pada orang lain, tapi masih terpikir untuk merayakan tahun baru? Liu Ergo, ini rumahku. Coba saja kalau berani menghancurkannya. Rumahmu? Sekarang tempat ini berada di bawah kendaliku. Manajer geng dari Departemen Teknik sudah setuju denganku. Kalau aku bilang hancurkan, maka akan kuhancurkan. Jangan dihancurkan, aku mohon padamu. Ergo, aku mohon padamu jangan dihancurkan. Rumah ini tidak boleh dihancurkan. Kamu pikir aku akan menurut begitu saja? Memangnya kamu siapa? Ergo, aku mohon padamu. Rumah ini dibangun olehku dan Chengye bersama-sama, bata demi bata. Ini adalah satu-satunya tumpuan hidup bagiku dan putriku. Semua itu, apa urusannya denganku? Ibu tidak apa-apa. Ibu kemari. Minum obat ini dulu. Punya uang untuk beli obat tapi tidak punya uang untuk bayar hutang, ha? Minum, ku bilang minum. Apa yang kamu lakukan? Liu Ergo, Ibu. Kenapa kamu tidak minum lagi? Juan R. Ibu. Juan R. Ibu. Tidak punya uang tapi ingin tetap hidup tenang, ha? Kamu terlalu naif. Bagaimana jika kalian temani aku malam ini? Dan aku akan melepaskan kalian berdua? Bagaimana? Liu Ergo. Tahun itu, saat kamu terlilit utang di desa lain dan dikejar untuk dihabisi, ayahkulah yang mengendarai motor belasan kilometer mengantarmu ke kota agar nyawamu bisa terselamatkan. Liu Ergo, kamu tidak pantas menyandang namamu. Kamu itu pantas disebut orang yang tak tahu terima kasih. Sialan. Kamu pikir kamu punya hak untuk menceramahiku? Ayahmu saja yang terlalu bodoh? Apa aku pernah memintanya menyelamatkanku? Liu Ergao, tidakkah kamu takut kena karmanya setelah bicara seperti itu? Karma? Aku bahkan belum pernah mendengar kata itu. Enyah kamu. Pergi. Cuy. Ibu baik-baik saja? Ayo pergi. Saatnya minum-minum. Ibu, jangan menakutiku. Bangunlah. Ibu. Ibu, maafkan aku. Ibumu inilah yang tidak berguna, Du Juan. Ibu, aku akan pergi menemui Chengye Group. Aku tidak percaya. Mentang-mentang mereka kaya. Mereka bisa merobohkan rumah kita begitu saja. Juaner, jangan. Ibu tunggu saja di rumah. Aku akan mendatangi mereka. Juan R. Kita tidak bisa melawan mereka. Nasib kita buruk. Terima saja takdir ini. Ibu, dengarkan aku. Kita tidak boleh menyerah pada takdir, Bu. Juan R.
Xiaogao? Xiaogao. Ketua Dewan, Guntur ini membuat hatiku merasa gelisah. Bagaimana perkembangan proyek Desa Dujia? aku sudah pergi melihatnya dan tidak ada masalah besar. Aku tetap merasa tidak tenang. Coba kamu pergi periksa sekali lagi untukku. Baik, saya akan ke sana sekarang. Pergilah. Nak, sedang apa kamu berlutut di sini? Lantainya dingin, cepatlah berdiri. Pihak Chengye Group mengirim orang untuk membongkar rumahku. Aku kesini untuk minta penjelasan. Kalau begitu, bagaimana jika kamu pergi ke kantor proyek kami dan menemui manajer geng kami? Jika kamu terus berlutut di sini, tidak akan ada yang memedulikanmu. Tidak. Aku mau tetap di sini. Aku hanya ingin membiarkan semua orang tahu bahwa pihak Chengye Group itu mulutnya bicara soal amal, tapi di belakang mereka melakukan tindakan keji demi keuntungan. Jika kamu tidak keberatan dingin, kenakan baju ini dulu, nanti kamu masuk angin kalau hujan turun. Anak muda, Tidak perlu, Paman. pakai saja ini. Tidak usah Pakailah. repot-repot. Pakai ini di bahumu. Kamu dari departemen mana? Manajer geng? Cepat pergi dari sini. Pergi. Boleh juga kamu Dujuan? Hujan hampir turun, tapi kamu masih saja mengejarku sampai ke sini? Kenapa merasa uang putus yang kuberikan terlalu sedikit? Geng Hao. Kamu yang menyuruh Liu Ergo untuk merobohkan rumah kami, kan? Dujuan, berhentilah berpura-pura. Dujuan, katakan saja. Atas dasar apa kamu merasa uang bisa menyelesaikan segalanya? Aku tidak butuh uang harammu itu. Aku ingin keadilan. Kalian mengirim orang untuk merobohkan rumahku. Kalian harus memberi penjelasan. Penjelasan? Di sini akulah aturannya. Kamu mau penjelasan? Baik, aku akan berikan penjelasan padamu. Meskipun kamu bersujud sampai tiada, tidak akan ada yang datang menolongmu. Hahaha. Hei, Presiden Gao, ada urusan apa malam-malam begini? Asisten Zhou, Presiden Gao sedang menyetir, menuju ke bagian departemen proyek kalian. Baiklah, aku mengerti. Gao Lei datang. Pergi dan tenangkan mereka. Biar aku yang menahan Gao Lei. Juan? Juan, kamu di mana? Juan, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu. Cepat bangun. Ibu, kenapa ibu kesini? Aduh, ibu cepatlah pulang. Kesehatan ibu sedang tidak baik. Jangan sampai kedinginan. Kamu harus ikut ibu pulang. Bu, aku tidak mau pergi. Mereka pihak Chengye Group bukannya orang kaya. Aku akan pertaruhkan hidupku untuk ini. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mendapatkan sebuah permintaan maaf. Di cuaca sedingin ini, kamu malah berlutut di sini. Aduh, kenapa ibu melepas jaketnya? Pakai saja, Bu. Cepat pakai ini. Jadi kamu rupanya mantan kekasih geng Hao? Apa hubungannya denganmu? Aku adalah asisten manajer geng. Manajer geng merasa kasihan padamu, jadi beliau berpesan padaku untuk membawamu masuk ke dalam. Aku sama sekali tidak butuh. Dujuan, kamu boleh buat keributan sesukamu, tapi jangan biarkan ibumu ikut menderita bersamamu kan? Bukannya kamu menginginkan keadilan? Kalau begitu, ikutlah denganku untuk bicara. Ayo kita pergi saja. Dujuan, sebentar lagi asisten Zhou akan memberimu sebuah solusi. Setelah selesai bicara, cepat enyah dari sini. Bibi, apa ingin masuk dan mengobrol sebentar? Tidak perlu, katakan saja di sini apa maumu. Bibi, masalah ini adalah kelalaian dari pihak kami. Proyek kami memang ada yang salah, maka dari itu atas nama Chengye Group, aku minta maaf kepada kalian. Tidak apa-apa, sungguh tidak perlu. Bisa-bisanya kamu mewakili Chengye Group, apalagi mewakili Liu Ergo? Duhuan, jangan begini. Kamu pikir aku bicara dengan sopan dan bersikap rendah hati karena aku takut padamu? Dujuan, jangan tidak tahu malu. Aku akan membuat kalian di Chengye Group, termasuk Liu Ergo, di hadapan seluruh penduduk desa, meminta maaf padaku dan ibuku. Sombong sekali bicaramu. Kamu pikir Chengye Group milik keluargamu? Baiklah,
Karena kamu tidak bisa memberiku keadilan, aku akan pergi ke kantor pusat kalian, aku akan menemui pimpinan kalian untuk mencari keadilan. Pimpinan? Du Juan, lihatlah dirimu sendiri. Dengan penampilanmu yang miskin ini, siapa yang akan mempedulikanmu? Ci, aku tidak percaya, aku benar-benar tidak percaya, tidak ada yang bisa mengatasi kalian berdua. Bu, ayo kita pergi. Presiden Gao, kenapa Anda datang semalam ini? Tunggu dulu Du Juan. Bukankah segala sesuatu bisa kita bicarakan baik-baik? Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan ini? Aduh, aku tidak berniat buruk. Hanya saja kamu lihat, Bibi sedang jatuh sakit. Aku hanya tanya satu hal. Apa kamu mau minta maaf atau tidak? Minta maaf. Besok aku akan membawa Liu Ergo dan datang langsung ke rumah Anda untuk minta maaf. Baik. Pegang kata-katamu. Bu, ayo pergi. Aduh, jangan pergi dulu, minumlah dulu. Bagaimana kamu tahu aku akan ke sini? Penjaga pintu yang memberitahu? Sudah selarut ini, biar saya antar jalan untuk Anda. Sudah semalam ini. Untuk apa kalian datang ke kantor proyek? Apa ada sesuatu? Kamu? Kalian juga orang dari desa Dujia. Jika menghadapi kesulitan apapun, bisa katakan padaku. Aku akan membantumu menanganinya. Lebih baik tanyakan pada orang di sebelahmu itu, dia bisa menjelaskannya dengan jelas padamu. Manajer geng, apa yang terjadi? Ibu ini dan putrinya kehilangan barang dan sedang sangat emosi. Apa benar begitu? Apa yang hilang? Aku. Aduh, mohon maaf ya. Nak, dia belum mengerti apa-apa. Dia sedikit panik karena kehilangan barang. Sekali lagi mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Dalam pembongkaran kali ini, jika ada masalah, kalian dipersilakan untuk memberi saran. Aku hanya ingin penjelasan. Bisakah kamu memberikannya? Bisa. Tentang karakterku, sejak pertama kali kita bertemu, kamu seharusnya sudah bisa memahaminya. Begini saja, mengenai barang kalian yang hilang, aku pasti akan bantu mencarikannya sampai ketemu. Jika tidak ketemu, aku pribadi yang akan menggantinya pada kalian. Du Juan, lihatlah manajer geng ini. Dia sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Hei, sudah lama. Ayo Mama. kita pergi Manajer geng, untuk proyek Desa Dujia kali ini, sepertinya warga desa punya banyak keberatan. Penduduk desa sepertinya sangat keberatan ya. Bukan begitu, mereka baru saja kehilangan barang, jadi wajar saja jika mereka sedang emosi. Benar juga. Jika hanya kehilangan barang, lalu kenapa pasangan ibu dan anak itu bisa terlihat begitu marah? Apa yang hilang? Kehilangan? Apa yang sudah kamu lakukan pada ibu dan anak itu? Mereka hanya kehilangan seekor domba kok. Benar. Domba itu sangat berharga bagi mereka. Desa Dujia adalah proyek amal, penduduk desa di sana, semuanya sangat merasa senang. Sebaiknya yang kamu katakan itu benar. Ibu, tadi, padahal jelas-jelas kita bisa membongkar kejahatannya, kenapa ibu malah melarangku bicara? Aduh, lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Lagi pula manajer Zhou itu sudah berjanji akan meminta maaf pada kita, untuk apa mempersulit orang lain? Tempat buruk seperti desa Dujia itu, aku sungguh tidak habis pikir. Mengapa grup Chengye mau berinvestasi di sana? Apa yang kamu tahu? Desa Dujia itu adalah kampung halaman direktur. Ini dilakukan untuk membantu warga desa. Lupakan soal itu, kemari, beri aku ciuman. Kamu ini tidak sabaran sekali. Menurutmu si Presiden Gao dan Du Juan itu, apakah mereka memiliki hubungan keluarga? Tadi malam, sepertinya aku melihat mereka saling mengenal. Menurutku sih tidak. Tapi aku pernah mendengar Du Juan bercerita, katanya dulu dia memiliki seorang ayah yang sudah lama terpisah. Bagaimana mungkin Presiden Gao adalah ayah dari Du Juan? Kalau kamu bilang si direktur yang jarang menampakkan diri itu pelakunya, menurutku itu malah lebih masuk akal. Apa yang barusan kamu katakan? Jangan-jangan perkataanku benar? Terlepas dari benar atau tidak, mereka semua harus disingkirkan. Ibu, apakah ibu merasa dingin? Bu, ini tidak bisa dibiarkan. Demam ibu sudah berlangsung selama sehari semalam, aku akan pergi ke rumah sakit untuk membelikan obat ya. Juan, ibu tidak apa-apa. Tidak perlu pergi, jangan membuang-buang uang. Aduh, ibu, dengarkan aku sekali saja. Ibu tunggu saja di rumah ya, aku akan segera kembali. Geng Hao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa katamu? Tentu saja merobohkan rumah kalian. Geng Hao, bukankah kamu bilang akan membawa Liu Ergo untuk meminta maaf kepadaku? Apa maksudmu ini? Aku tidak pernah menjanjikannya padamu, yang menjanjikannya itu sekretaris Zhou. Ucapanku masih tetap sama. Siapapun yang berani merobohkan rumahku, aku akan buat perhitungan dengannya. Liu Ergo, kenapa kamu datang lagi?
Aku bilang pada kalian ibu dan anak, mengapa kalian begitu keras kepala? Jika rumah ini dirobohkan nanti, bukankah kalian bisa hidup lebih baik? Hau, Bibi mohon padamu. Jangan persulit kami ibu dan anak ya. Kalianlah yang jangan mempersulit aku. Sebagai kepala perencana seluruh proyek renovasi ini, aku juga merasa sangat sulit. Manajer geng, jangan banyak bicara dengan mereka. Bukankah lebih baik langsung robohkan saja? Semuanya maju. Jangan, aku akan melawan kalian. Jangan. Aku tidak percaya. Dengan orang sebanyak ini, aku tidak bisa mengatasi gadis kecil sepertimu. Ibu. Habisi. Jangan. Sudah. Dujuan, mengingat hubungan kita yang dulu, aku bisa tidak merobohkan rumah ini, tapi kalian berdua harus pergi dari desa Dujia. Cui. Aku tidak percaya dengan omong kosongmu. Kamu tidak pergi pun harus pergi. Kalau tidak percaya, kembalilah dan lihat saja. Aku akan menunggu kalian berdua. Sudahlah. Semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Kalian pertimbangkanlah baik-baik. Lagi pula, sekarang di desa Dujia aku yang berkuasa, kalian jangan berkhayal akan ada orang yang membantu kalian. Jalan. Aduh, sungguh malang. Tolong. Siapapun tolong ibuku. Tolong. Ibu-ibu, tunggu ya. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Xiao Gao. Ketua Dewan, silakan bicara. Pergi siapkan mobil, aku ingin pergi ke desa Dujia. Selagi rumah itu belum dibongkar, tiba-tiba aku ingin pulang untuk melihatnya. Baik, segera saya atur. Mobilnya. Tunggu sebentar. Tunggu mobilnya sebentar. Kita harus ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Xiao Gao, kamu turun dan lihat apa yang terjadi. Baik. Ada apa? Ibu saya, selamatkan ibu saya. Saya harus pergi ke rumah sakit. Saya mohon padamu. Baik. Tunggu aku sebentar. Ketua Dewan, ada seorang ibu-ibu yang terluka. Kalau begitu, segera bawa mereka ke rumah sakit. Di depan itu sudah sampai di desa Dujia. Biar aku jalan kaki ke sana. Baik. Bagaimana jika kamu duduk dan istirahat sejenak? Ini adalah rumah sakit terbaik di seluruh kota. Kamu tidak perlu khawatir. Hemat tenagamu. Kamu harus merawat pasien sebentar lagi. Ayolah. Jika boleh saya bertanya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Maaf. Aku sungguh minta maaf. Tidak apa-apa. Kamu sudah membantuku berkali-kali. Dan sekarang aku merepotkanmu lagi. Mungkin inilah yang namanya takdir. Terima kasih banyak. Begini saja, bagaimana jika kamu cuci muka dan bersantai sejenak, biar aku yang berjaga di sini. Pergilah. Halo suster, biaya pasien yang ada di ruang operasi, potong saja dari sini. Sudah kembali? Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Aku pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Katakanlah. Bolehkah aku meminta kontakmu, agar aku bisa mengembalikan uang taksi tadi padamu? Tidak usah. Anggap saja itu untuk membelikan suplemen untuk Bibi. Hei. Ada lagi?
Bolehkah aku tahu siapa namamu? Jika nanti kita bertemu lagi. Maksudku, aku ingin mengajakmu makan untuk berterima kasih padamu. Namaku Gaulei. Sampai jumpa. Terima kasih, Gaulei. Kondisi pasien sudah mulai stabil tapi masih perlu istirahat untuk sementara waktu. Terima kasih banyak. Oh ya, soal itu. Soal uangnya, bolehkah aku membayarnya 2 hari lagi? Tidak perlu tuan yang tadi sudah membayarkannya untuk Anda. Du Juan. Baby Juan. Ayah pulang. Ayah, kau sudah kembali? Sudah pulang? Aduh, mari peluk sayangku ini. Lihatlah, apa yang ayah belikan untukmu. Wah, Kau suka? terima kasih ayah. Sama-sama. Kemarilah. Cepat cuci tanganmu dan makan. Ayo cepat. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Amei, nanti tolong ambilkan aku radio itu. Pada jam-jam begini, biasanya ada siaran sandiwara. Iya, aku tahu. Cepatlah pergi. Ayah, sandiwara itu siapa yang menyanyikannya? Tentu saja Hong Xiannu. Ayo, Baby Juan makan sayur yang banyak. Ketua Dewan. Siapa kamu? Saya adalah penanggung jawab umum proyek Desa Dujia. Nama saya Geng Hao Halo, Ketua Dewan. Ciao Geng kan? Ya benar. Aku hanya mampir sebentar untuk melihat-lihat. Bagaimana keadaan rumah ini sekarang? Ini akan segera dihancurkan. Aku mau masuk dan melihatnya. Kalau begitu, biarkan saya menemani Anda. Ketua Dewan. Di sini, pernah ada orang yang datang. Ada seseorang yang baru saja datang ke sini. Masa sih? Aku tidak terlalu yakin. Manajer geng. Bukankah akhir-akhir ini, kamu sering berada di desa Dujia? Apakah kamu melihat ada ibu dan anak yang datang ke sini? Tidak ada kok. Ketua Dewan, apakah Anda sedang mencari seseorang? Benar sekali. Saya dan anak istri saya sudah terpisah selama 20 tahun. Saya terus mencari mereka selama ini. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Siapa nama putri Anda? Du Juan. Kenapa? Apa kamu pernah melihat mereka? Tidak pernah. Mana mungkin aku pernah melihatnya. Gawat-gawat, Du Juan ternyata benar-benar putri dari Ketua Dewan. Lalu kita harus. Kecilkan suaramu. Kenapa panik sekali? Sekarang juga kamu, cepat cari tahu di rumah sakit mana mereka berada. Apa rencanamu? Aku akan pergi menemui Du Juan untuk bicara. Kenapa malah bengong? Telepon sekarang. Mama sudah bangun? Cheng Ye. Cheng Ye. Cheng Ye. Aku bermimpi sangat panjang. Aku memimpikan papamu. Benarkah? Aku bermimpi panjang sekali. Bermimpi tentang ayahmu. Benarkah? Dia bertanya padaku, bagaimana kabar kita berdua? Aku baru ingin mengatakannya padanya, tapi dia sudah pergi. Aku sangat cemas, jadi aku pun berusaha keras mengejarnya. Hujan turun semakin deras. Aku mengejarnya dari belakang, dan seluruh halaman dipenuhi bunga yang berguguran. Grup Cheng Ye dasar bajingan-bajingan itu. Juan? Iya, Bu. Maafkan ibu. Sejak ayahmu tiada, ibu tidak bisa merawatmu dengan baik. Tidak, Bu. Jangan pikirkan itu lagi. Kita harus bertahan hidup dengan baik, kan? Bukannya tidak rela meninggalkanmu? Tapi aku sangat ingin menyusul ayahmu saja. Ibu,
Aku tidak memperbolehkan ibu bicara seperti itu. Ya Tuhan. Mengapa engkau membuat kami berdua menjalani hidup yang begitu menderita? Juanzi, apakah keadaan Bibi sudah membaik? Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Keluar. Keluar. Semuanya keluar. Hei, Dujuan. Sebelumnya, kakak melakukan kesalahan. Kakak minta maaf padamu. Selama ini kalian kemana saja? Sekarang baru ingat untuk minta maaf. Sudah terlambat. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Pergi. Kedatangan kami kali ini hanya mewakili grup Chengye untuk menyampaikan rasa simpati atas luka ibu Anda. Ini adalah kompensasi untuk kalian berdua. Simpati? Setelah menampar lalu memberi permen. Inikah cara kalian menunjukkan rasa simpati? Aku sudah menyelidiki semuanya. Ibu kamu sakit demi mencari uang. Kamu bekerja sebagai pengantar makanan dan juga bekerja paruh waktu di beberapa tempat sekaligus. Semua ini, bukankah yang kalian berdua paling butuhkan saat ini? Aku beritahu ya, biarpun kami mati kelaparan atau jatuh miskin, itu masih jauh lebih baik daripada kalian yang tidak punya hati nurani ini. Uang kotormu ini, aku tidak butuh. Pergi. Kenapa kamu masih diam saja? Aku hanya datang untuk menjenguk Bibi. Jangan sentuh ibuku. Dujuan. Keluar. Juanzi. Sebelumnya aku salah, seharusnya aku tidak putus denganmu. Geng Hao. Karena kamu sudah memilih Nona Zhou, perlakukan dia dengan baik. Aku tidak sungguh-sungguh padanya, tulusku hanya untukmu. Kamu sakit ya, Geng Hao. Apa hari ini kamu kehilangan akal sehat? Sebelumnya kamu yang memutuskan hubungan, sekarang kamu mengajak balikan. Geng Hao, apa aku semudah itu ditipu di matamu? Juanzi, 3 tahun lamanya, perasaan di antara kita masih sangat tulus. Sudahlah, berhenti berakting drama seperti ini. Aku juga sudah merenung, tidak ada yang benar atau salah di antara kita, aku pun tidak punya hak untuk memaksamu tetap setia. Cukup sampai di sini. Juanzi, apa benar-benar tidak ada kesempatan lagi bagi kita? Aku tanya kamu, apakah kamu akan memilih seseorang yang pelin-pelan dan munafik? Astaga, Juanzi, kamu salah paham, aku bukan orang yang seperti itu. Aku tidak peduli kamu orang seperti apa, itu bukan urusanku. Hubungan kita sudah berakhir saat kamu memutuskan hubungan waktu itu, kamu paham? Tuan Geng, tolong pergi sekarang. Juanzi? Pergi. Bu? Kenapa ibu bangun? Juaner, apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Kamu persis seperti ayahmu. Selalu begitu tegar. Ibu, setelah lukamu sembuh, aku akan membawamu ke sebuah kota yang asing. Aku akan mencari pekerjaan tetap. Ibu, tenang saja, aku pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Hidup kita ini, apa masih ada harapan? Hidup ini sudah sangat hancur. Nyonya Huang Mei yang terhormat, aku mau bertanya. Jika di lapak daganganmu ada jeruk yang busuk, apa yang akan kamu lakukan? Ayo jawab. Aduh, kamu ini. Katakan saja, ayolah. Sudah busuk? Tentu saja akan langsung kubuang. Nah, benar sekali. Kita tinggal membuang hal-hal yang sudah buruk, kan? Anak ini ada-ada saja? Ketua Dewan, Anda sudah kembali. Ya, aku kembali. Mengenai ibu dan anak itu, bagaimana keadaan mereka sekarang? Saya sudah membantu membayar biaya medis mereka. Tadi pihak rumah sakit menelepon, setelah beristirahat selama beberapa hari ini, kondisi mereka sudah mulai membaik. Bagus. Nanti pergilah ke bagian keuangan. Ajukan penggantian untuk biaya yang kamu bayar. Tidak usah, Tuan. Saya dan gadis itu sepertinya berjodoh. Anggap saja, saya sedang membantu seorang teman. Apa? Jangan-jangan kamu tertarik pada gadis itu? Tidak, bukan seperti itu. Oh iya, Ketua Dewan. Perjalanan Anda ke desa Dujia kemarin, apakah berjalan dengan lancar? Saat aku kembali ke rumah lama, aku menemukan jejak kehidupan dari ibu dan anak itu. Ketua Dewan, mereka sudah kembali? Di meja terpajang termos air panas pernikahan kami dari 20 tahun yang lalu. Tapi manajer geng itu bilang kalau tidak pernah melihat mereka. Kalau begitu, bagaimana jika sekarang kita?
aku akan berjaga di rumah lama. Sebentar lagi tahun baru, ibu dan anak itu pasti akan kembali lagi. Saya akan menemani Anda. Tidak perlu. Aku sudah bertahun-tahun tidak pulang. Aku ingin berjalan-jalan sendiri di sana. Tolong jaga perusahaan dengan baik untukku. Ketua Dewan, sudah menjadi tugas saya untuk menjaga keselamatan Anda. Jika Anda pergi sendirian, bagaimana jika terjadi sesuatu? Apa kamu tahu? Mengapa aku tidak membiarkan orang lain menjaga perusahaanku? Ketua Dewan, Anda tenang saja. Urusan di perusahaan pasti akan saya selesaikan dengan baik. Lalu saya akan menyusul Anda. Anda harus selalu didampingi seseorang yang bisa membantu menangani segala urusan Anda. Baiklah, ikut aku. Tujuan? Kalian masih berani kembali? Ergo, kami hanya kembali untuk melihat Cheng Ye. Kami akan segera pergi. Manajer geng sudah memberitahuku untuk mengawasi kalian berdua. Desa Dujia adalah wilayahku. Saat kalian kembali, apa sudah menyapaku? Kami akan segera pergi sekarang. Tujuan, bagaimana jika kau ikut denganku saja? Kedepannya aku akan membawamu hidup bergelimang kemewahan. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang menindas kalian berdua. Benarkan apa kataku? Hahaha, hahaha, hahaha. Hahaha. Ergo, jika ada urusan lampiaskan saja padaku, tolong jangan persulit anak ini. Baik. Kalau begitu kau berlutut di tanah. Dan beri aku 3 sujud sembah. Maka aku akan melepaskan kalian. Sujud. Bu, ibu jangan lakukan itu. Baiklah. Bu, ibu jangan sujud padanya, Bu. Aku akan bersujud. Ibu, jangan sujud. Bu. Ibu jangan sujud. Ini tidak dihitung. Jika suaranya tidak terdengar, apa bisa disebut sujud sembah? Liu Ergo, aku akan buat perhitungan denganmu. Aku akan melawanmu. Huang Mei, kalau kau tidak juga bersujud, maka aku akan melakukannya di depanmu menelanjangi tujuan sekarang juga. Lepaskan putrimu. Jangan sentuh dia. Aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Apa bersujud saja belum cukup? Liu Ergo, kamu benar-benar bajingan. Mau apa kamu? Hei, benda apa ini? Berikan padaku. Jangan. Berikan itu padaku. Ini adalah peninggalan almarhum ayahku. Jangan. Huang Mei, kamu tetap di sini. Tujuan akan kubawa pergi. Untuk kunikmati sendiri. Ibu. Ibu. Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Akan melepaskan tujuan? Memangnya kamu pernah melihat preman yang mendapati janjinya? Lepaskan. Tujuan, ikutlah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Jalan. Berhenti. Amei, aku Cheng Ye. Aku sudah kembali. Siapa yang berani bergerak, coba saja kalau berani. Aku Cheng Ye. Amei. Ini aku Cheng Ye. Amei, aku sudah kembali. Cheng Ye? Iya, ini aku. Ini aku. Benar ini aku. Aku pasti sedang bermimpi, kan? Ini bukan mimpi. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membiarkanmu menderita. Cheng Ye, kamu jadi lebih kurus. Amei, aku minta maaf kepada kalian berdua, ibu dan anak. Melalui berita dan melalui koran, segala cara yang terpikirkan olehku, sudah kulakukan segalanya. Aku selalu memikirkan, aku selalu membayangkan, di dalam mimpiku pun aku merindukan pertemuan kita. Siapa yang menyangka setelah perpisahan itu, kita harus menunggu selama 20 tahun lamanya. Du Cheng Ye, ternyata kamu belum tiada? Karena kamu masih ada, cepat segera bayar hutangmu padaku. Anak perempuanmu Tujuan masih ada di tanganku loh. Liu Ergo. Apa kamu tahu dia itu siapa? Aku tidak peduli dia siapa. Di desa Dujia ini, bahkan jika dia sehebat naga pun dia tetap harus tunduk di bawah kakiku. Sebenarnya siapa yang memberimu izin untuk melakukan ini? Jika aku beritahu, kamu akan ketakutan setengah mati. Atasanku adalah manajer umum dari proyek desa Dujia, yaitu Geng Hao. Geng Hao, direktur memintamu untuk segera ke sini sekarang juga. Kau ini,
Masih mencoba bersandiwara denganku ya. Nomor telepon bos geng saja aku tidak punya, sedangkan kau berani sekali mau menyuruhnya. Kau sudah tamat sekarang. Kalau kau pintar, cepat lepaskan nona besar sekarang juga. Lepaskan? Aku tidak akan melepaskannya. Memangnya kau bisa apa? Hah? Lu Chengye, melihat penampilanmu ini, sepertinya kau sudah meraup banyak uang tahun ini kan? Sekarang berikan $1 juta padaku. Kalau tidak, aku akan melakukannya di depan matamu. Membuat keluarga kalian beranak 3 tiada selamanya. Ergo, jangan berbuat yang macam-macam. Diam, dasar kau orang tua bangka. Lu Chengye, bicara. Gao Lei, berikan uangnya padanya. Baik. Pegang ini. Kartu ini, isinya tidak mungkin kosong kan? Juan? Liu Ergo, uang di dalam kartu ini cukup untuk membeli 10 nyawamu itu. Baiklah, akan aku terima ini. Kalian semua ayo pergi. Siapa yang berani? Liu Ergo, uang sudah kau ambil. Tapi kau tetap membawa orang itu pergi. Ini tidak benar kan? Ya, lagi pula nyawaku memang tidak ada harganya. Paling parah kita hancur bersama. Liu Ergo. Liu Ergo, tahukah kamu, Du Huan? Du Juan adalah putri dari ketua dewan? Mustahil. Mustahil? Presiden Gao, Pak Ketua, biarkan aku menjelaskan. Mengenai bawahanku itu, aku akan kembali untuk memberi dia pelajaran. Manajer geng, kamu benar-benar hebat ya. Bukan begitu, Presiden Gao, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Baik. Kalau begitu coba katakan padaku, apa yang terjadi dengan rumah ini? Bagaimana Nyonya bisa sampai terluka? Liu Ergo memegang senjata tajam, menunjuk ke arah nona muda. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Anda apa? Apa kamu mau bilang? Bahwa kamu merasa dizalimi? Dan kamu adalah korban sebenarnya dalam masalah ini? Chengye Group menghabiskan gaji setinggi itu setiap tahun. Hanya untuk menggaji kalian. Apakah hanya agar kalian bisa semena-mena terhadap nyawa orang lain? Presiden Gao, sebenarnya semua ini adalah ide saya. Ini ide saya. Diam. Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Siapapun yang ada di sini, aku hitung satu persatu. Nanti, aku akan buat perhitungan dengan kalian semua satu persatu. Jangan harap ada yang bisa lari. Lepaskan dia. Lepaskan. Tuan-tuan, Nona besar sudah bangun. Nona besar sudah bangun. Juan, kamu sudah bangun? Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Di mana ibuku? Juan, kamu sudah sadar? Ibu, bagaimana keadaan kepala ibu? Tidak apa-apa? Cepat panggil ayah. Dia bukan ayahku? Juan, ayahmu sudah mencarimu bertahun-tahun, mencarimu dengan sangat susah payah. Berkata begitu, bukankah akan menyakiti hatinya? Ayah? Saat kita menderita, di mana dia? Saat kita ditindas orang lain, di mana dia? Apa ibu lupa saat kita terlunta-lunta di jalanan? Dia bukan ayahku. Juan R., selama bertahun-tahun ini, kamu sudah sangat menderita. Ini salah ayah. Ini salah ayah. Ini semua salah ayah. Ini Chengye? ayah. Apa yang sedang kamu lakukan? Chengye, anakku, apa kamu ingin membuatku mati karena marah? Juan R., jika kamu tidak mengakuiku, aku tidak menyalahkanmu. Tapi dengarkanlah penjelasan ayah. Bukannya ayah tidak mencari kalian. Lalu apa alasannya? Setelah dulu aku berhasil lolos dari bahaya, aku langsung mencari kalian. Semua tempat yang bisa terpikirkan, sudah aku datangi semua. Siapa yang menyangka pencarian ini memakan waktu 20 tahun? Selama 20 tahun ini, aku selalu memikirkan penderitaan yang kalian berdua lalui, serta kesedihan kalian. Ayah berjanji padamu, ke depannya, tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Kalian berdua keluarlah dulu. Aku ingin sendirian. Chengye, mari kita pergi. Nona besar, bolehkah aku bicara sebentar padamu? Ketua Dewan, bertahun-tahun ini, demi mencari kalian, kamu sudah berusaha sangat keras. Sampai sering sulit tidur saat tengah malam. Aku menyaksikan semua itu. Tuan Gao,
Kamu sudah membantuku sebelumnya. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Tapi jika kamu ingin menasihatiku, tidak usah. Apakah kamu masih ingat dengan lukisan yang kamu buat waktu kecil, bunga bougainville itu? Sekarang, aku akan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Papa, M. Papa sedang mengganti bunga apa di halaman hari ini? Bunga yang papa tanam di halaman hari ini, namanya bunga bougainville. Nama bunga itu, kenapa sama dengan namaku? Iya. Harapan papa adalah, si kecil Juan di keluarga kita ini, bisa sama seperti bunga bougainville yang ada di seluruh halaman, tumbuh semakin tinggi. Terima kasih, Papa. Anak kesayangan papa pintar sekali. Sini, papa ajarkan kamu cara menggambar bunga bougainville ini. Sini, gambar di sebelah sini. Amei, apa kamu bisa membujuk Du Juan sekali lagi? Bukannya kamu sudah tahu, anak ini sangat keras kepala sejak kecil. Setiap hari aku menantikan pertemuan keluarga, tapi setelah benar-benar bersatu, akhirnya malah jadi begini. Benar-benar menyedihkan. Ketua Dewan, Anda jangan terlalu cemas. Setelah mengalami perubahan besar begini, pastinya butuh waktu untuk menyesuaikan diri, kan? Ayah tidak akan pernah berpisah lagi denganmu. Benarkah? Tentu saja benar. Ayah, jangan membohongiku. Ayah tidak membohongimu. Sungguh tidak membohongimu. Kalau begitu kita janji kelingking. Janji kelingking? Janji kelingking. Cuaca hari ini bagus sekali ya. Iya, jarang-jarang cuacanya sebagus ini. Di cuaca sebagus ini. Jika tidak melakukan sesuatu, rasanya akan sangat disayangkan. Bukankah kita sedang melakukan sesuatu sekarang? Pemandangan yang indah, begitu ada yang menikmatinya, segalanya akan menjadi lebih bermakna. Maksudku adalah, bukankah kita sedang berkencan? Aku ingin bertanya padamu, kapan kamu mulai menyukaiku? Mungkin saat pertama kali melihatmu. Waktu itu kamu sedang berjualan dengan ibumu. Kamu memberiku perasaan keinginan untuk melindungimu. Aduh, gombal banget sih. Pengantin ini sungguh sangat cantik. Sini, aku serahkan dia padamu. Baik, Bibi. Ibu. Masih ada aku juga. Ayah. Itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana caramu memperlakukan Du Juan nanti. Sekarang katakan janjimu. Nantinya aku pasti akan menyayangi dan mencintaimu sepenuh hati. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Ingat itu baik-baik ya. Akan kuingat selalu. Kami berdua akan mendengarnya juga. Ibu, tolonglah, jadilah saksi kami. Jangan seperti itu. Ibu. Sudahlah. Aku akan ke sana. Aku cukup datang untuk memeluk saja. Kalau begitu, peluklah. Ayo, baiklah. Sini peluk sebentar. Ayo, saatnya foto-foto. Ayo sini. Mari semuanya. Mari. Sebentar lagi tahun baru Imlek. Kita sampaikan ucapan tahun baru untuk para penonton. Ayo, semuanya bersama-sama. Ayo.
Ayo bersiap 1, 2. Kami mengucapkan Selamat tahun baru. Semoga makin sejahtera